China is not just a rising power. China has risen. China is now seriously rivaling the U.S. in virtually every domain. But recently, things have gotten a bit rougher for the rising Middle Kingdom, led by challenges in its huge real estate market. The commercial real estate market in China has had a huge policy correction. And I think we are at the bottom of the market, but it will take quite a while for that market to recover and regain momentum, which is spread to the broader economy. It's to be acknowledged that the current state of the economy is under pressure in China. And that's also something that we see coming back through in our results. Kinerja perekonomian Tiongkok selama setahun terakhir sangat mengecewakan, sehingga beberapa pengamat berpendapat bahwa pertumbuhan telah mencapai puncaknya dan kemudian menurun. Namun masih terlalu dini untuk mengabaikan ketahanan ekonomi Tiongkok. Ketika tahun 2023 dimulai, pencabutan pembatasan zero COVID yang kejam memicu semacam euforia dalam negeri. Namun gambaran tersebut segera menjadi suram. Dengan penurunan ekspor pada kuartal kedua, penjualan retail yang stagnan, keuntungan perusahaan yang menyusut, pemotongan belanja pemerintah daerah, dan melemahnya sektor perumahan, kepercayaan bisnis Tiongkok anjlok, dan bisnis asing pun mulai ketakutan. Pada bulan November, Tiongkok mencatat defisit triwulan pertamanya dalam investasi asing langsung. Meski begitu, perekonomian Tiongkok mungkin akan tumbuh setidaknya 5% tahun ini, angka yang cukup baik menurut standar internasional. Dan yang lebih penting lagi, perekonomian Tiongkok masih memiliki banyak bahan bakar, tingkat tabungan yang mencapai rekor. Berarti, Tiongkok masih memiliki banyak pendanaan murah untuk investasi dan inovasi. Tiongkok sudah banyak berinvestasi dalam teknologi, seperti energi terbarukan, kendaraan listrik, dan kecerdasan buatan yang akan membentuk perekonomian global dalam beberapa dekade mendatang. Tiongkok juga dengan cepat mengembangkan kapasitasnya dalam teknologi baru, seperti fusi nuklir, komputasi kuantum, komunikasi kuantum, dan semikonduktor fotonik. Kita tahu bahwa strategi ini berhasil, seperti Jepang pada tahun 1970-an dan 1980-an telah membuktikan hal yang sama. Namun, Tiongkok memang menghadapi hambatan pertumbuhan. Ketegangan geopolitik, khususnya upaya untuk memisahkan diri dari Tiongkok secara ekonomi, menghambat penanaman modal asing dan mendorong perusahaan untuk melakukan diversifikasi produksi mereka keluar Tiongkok. Namun alih-alih meninggalkan Tiongkok, banyak perusahaan asing yang mengadopsi strategi Tiongkok Plus One, membuka fasilitas baru di negara ketiga sambil mempertahankan operasi mereka di Tiongkok. Alasannya sederhana, dengan 30% total nilai tambah manufaktur dunia, setara dengan gabungan Jerman, Jepang, dan Amerika Serikat, Tiongkok masih menawarkan keuntungan biaya yang sangat besar kepada perusahaan. Ditambah dengan kelebihan kapasitas yang sangat besar tersebut, maka sektor manufaktur Tiongkok akan terus berkembang. Faktanya, satu-satunya hal yang pada akhirnya akan dicapai oleh upaya pemisahan Amerika Serikat adalah memacu Tiongkok untuk mempercepat pengembangan kemampuan manufakturnya di luar negeri, seperti yang telah dilakukan Jepang pada tahun 80-an. Kemungkinan besar, dampak tren demografi yang tidak menguntungkan terhadap pertumbuhan jangka panjang juga dilebih-lebihkan. Memang, populasi Tiongkok sedang menua dan menyusut dengan cepat. Namun, seiring dengan semakin banyaknya tugas yang dapat diotomatisasi oleh AI, produktivitas akan meningkat dan permintaan akan tenaga kerja manusia akan menurun. Ditambah dengan peningkatan pendidikan, hal ini seharusnya dapat mengimbangi penyusutan angkatan kerja, bahkan mungkin menciptakan masalah sebaliknya, yaitu terlalu sedikitnya lapangan kerja. Lalu, apa yang menjelaskan lambatnya pemulihan Tiongkok dari pandemi COVID-19? Jawabannya terletak pada kebijakan pemerintah. Selama beberapa tahun terakhir, pemerintah pusat telah berupaya mengatasi ketidakseimbangan yang mengancam prospek pertumbuhan jangka panjang Tiongkok, dimulai dengan utang besar-besaran yang dimiliki oleh badan usaha milik negara, perusahaan swasta seperti pengembang real estate, termasuk pemerintah daerah. Hal yang bisa dipelajari oleh Tiongkok dari Amerika adalah bahwa finansialisasi yang berlebihan dapat menghancurkan sektor manufaktur suatu negara. Itulah sebabnya pihak berwenang Tiongkok berkomitmen untuk melakukan deleveraging, dan pemerintah daerah adalah prioritas utama dalam hal ini.
Sejak tahun 2010, Tiongkok telah melakukan 2 putaran besar ekspansi fiskal dan moneter yang masing-masing menyebabkan lonjakan utang komersial pemerintah daerah. Setelah putaran pertama, pada tahun 2014 sampai 2018, pemerintah pusat mengizinkan pemerintah daerah untuk menerbitkan obligasi jangka panjang senilai 8 triliun yuan atau 1,1 triliun dolar Amerika Serikat, sehingga mereka dapat melunasi utang komersial mereka. Ini semacam program pertukaran utang, namun pemerintah daerah kembali terpaksa meminjam dalam jumlah besar selama pandemi COVID-19, sehingga menumpuk lebih banyak utang yang masih harus diatasi oleh pihak berwenang. Prioritas lain dari pemerintah pusat adalah menghentikan komersialisasi berlebihan di beberapa sektor. Seperti pertimbangan tentang industri bimbingan belajar, di mana keluarga membayar perusahaan pendidikan swasta untuk kelas setelah sekolah dengan harapan memberikan anak-anak mereka keunggulan dibandingkan teman-teman mereka. Namun perusahaan-perusahaan ini mematok harga yang tinggi yang sulit dibayar oleh para orang tua dan hanya memberikan sedikit manfaat bagi siswa yang sudah bekerja keras di sekolahnya. Jadi pada tahun 2021, ketika industri bimbingan belajar privat membengkak hingga 120 miliar dolar Amerika Serikat, pihak berwenang Tiongkok melarang bimbingan belajar setelah sekolah yang bertujuan mencari keuntungan pada mata pelajaran inti. Ketidakseimbangan utama ketiga yang coba dikurangi oleh pemerintah Tiongkok terletak pada sektor real estate yang terlalu besar, menyumbang sekitar 1/4 dari seluruh investasi tetap antara tahun 2013 dan 2021, dengan beberapa pengembang properti besar yang kini kesulitan untuk membayar utang mereka, dan menstabilkan sektor ini telah menjadi prioritas utama bagi para pembuat kebijakan. Tidak satu pun dari ketidakseimbangan ini yang merupakan ancaman langsung terhadap pertumbuhan Tiongkok. Namun dengan mengurangi ketidakseimbangan tersebut akan meningkatkan kesehatan perekonomian Tiongkok dalam jangka panjang. Itulah sebabnya pemerintah Tiongkok mengambil tindakan berani meskipun dampaknya hanya bersifat jangka pendek. Misalnya penjualan rumah anjlok sekitar 40% sejak pertengahan tahun 2021, sebagian besar disebabkan oleh upaya pemerintah untuk mengendalikan sektor ini. Kabar baiknya, pemerintah telah menetapkan pertumbuhan sebagai tujuan utama tahun ini dan meluncurkan kebijakan moneter dan fiskal baru yang ekspansif, khususnya dengan dorongan otoritas moneter terhadap bank untuk melanjutkan pemberian pinjaman kepada pengembang real estate. Diharapkan sektor perumahan akan kembali normal pada tahun ini. Jadi bagaimana menurut Anda tentang ulasan perekonomian Tiongkok yang beberapa waktu terakhir ini telah menjadi topik perbincangan di beberapa media? Silakan berikan komentarnya di kolom komentar kami. Terima kasih dan sampai jumpa di episode berikutnya.